Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali di video pelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Adi. Nah, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya, dan selalu dalam keadaan yang bersemangat dalam melaksanakan setiap aktivitas belajarnya. Nah, pada kesempatan video kali ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran yang baru. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai teks persuasi, kali ini kita akan belajar mengenai karya sastra. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, karya sastra itu terdapat berbagai jenis ya, Nak ya. Misalnya ada karya sastra yang berupa cerpen ya, puisi dan juga novel. Nah, di sini ada satu jenis karya sastra lagi, yaitu drama. Nah, drama ini adalah kata yang berasal dari Yunani, drauma, yang artinya berbuat atau juga bertindak. Pengertian drama ini juga bisa dikatakan adalah salah satu cabang karya sastra yang dituliskan berdasarkan dialog-dialog yang bertujuan nantinya untuk dipertunjukkan. Nah, pertunjukan drama ini juga biasa dikenal dengan teater ya. Kemudian drama ini juga biasa dikenal sebagai seni pertunjukan berdasarkan naskah. Itu pengertian dari drama ya, baik teksnya maupun juga pertunjukannya. Kemudian untuk mengetahui bahwa apakah itu drama atau bukan, kita di sini juga harus mengetahui ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri drama itu terbagi menjadi 3 ya, Nak ya. Yang pertama, bahwa drama ini berisikan naskah tentunya ya, berisikan dialog-dialog di dalamnya dan juga terdapat adanya cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terdapat adanya tokoh ya, atau pemain yang nantinya memerankan dari isi cerita tersebut. Tuh. Yang terakhir, ini yang paling penting ya, Naknya, yang paling membedakan antara karya drama dengan karya sastra yang lainnya, yaitu dipertunjukkan ya. Artinya dipertunjukkan di sini adalah kita memainkan suatu pertunjukan di situ ya. Jadi berbeda dengan cerpen dan novel. Kalau novel dan cerpen itu kan hanya sebatas ditulis saja, tapi kalau drama itu dipertunjukkan atau diperankan ya, atau dimainkan, sehingga menjadi suatu cerita yang bisa dinikmati oleh para penontonnya. Nah, itu adalah 3 ciri dari drama. Selanjutnya, drama ini memiliki jenis ya, Nak ya. Adapun jenis dari drama itu terbagi menjadi 2, yaitu drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional itu artinya drama yang dibuat secara tradisional ya, dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu. Kemudian untuk drama modern itu sebaliknya, yaitu drama yang dibuat secara modern, dibuat di masa kini atau zaman sekarang. Tentunya keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Ada beberapa bagian yang membedakan antara drama tradisional dengan drama modern. Yang pertama, dari segi naskah. Drama tradisional, naskahnya biasanya digunakan tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Sementara drama modern, naskah yang digunakan baku dan tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Kemudian dari segi sumber ceritanya, kalau drama tradisional sumber ceritanya dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat. Sementara drama modern sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Kemudian dari segi menggunakan alatnya, kalau drama tradisional menggunakan alat musik dan peralatan tradisional, sementara untuk drama modern menggunakan peralatan modern seperti dekorasi atau alat musik elektronik dan pencahayaan yang lebih modern. Kemudian untuk segi panggungnya, kalau drama tradisional panggungnya biasanya di ruang yang terbuka, sementara untuk drama modern panggung yang digunakan umumnya di ruang yang tertutup. Kemudian yang terakhir dari segi gaya bahasa, kalau drama tradisional menggunakan gaya bahasa baku dan terkadang menyisipkan bahasa daerah. Sementara untuk drama modern, gaya bahasa santai yang disesuaikan dengan penonton. Nah, itu adalah jenis dari drama. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan mengenai unsur yang terkandung di dalam sebuah karya ya. Jadi setiap karya sastra itu pasti akan terdapat adanya unsur pembangun ya. Unsur ini bertujuan adalah memberikan kejelasan nantinya ya, apakah karya tersebut bisa dinikmati atau tidak ya. Itu berdasarkan dari unsur yang terkandung. Nah, di dalam drama ini terdapat 2 unsur pembangun. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua yaitu unsur ekstrinsik.
Yang pertama itu unsur intrinsik, artinya unsur yang terdapat di dalam drama itu sendiri. Adapun unsur intrinsik ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang mana ya? Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berupa tema ya. Tema ini apa sih? Tema adalah pokok pikiran cerita ya. Jadi misalnya kita akan membuat cerita, kita harus mengetahui temanya terlebih dahulu. Kalau tidak ada tema, maka kita akan kebingungan nantinya. Nah, tema ini bisa didapat dari mana saja. Misalnya kita akan membuat cerita tentang perjuangan, maka temanya juga harus tentang perjuangan yang berkaitan dengan itu. Misalnya kita akan membuat tema perjuangan tentang kemerdekaan negara Indonesia, ya kita harus mencari bahan-bahan atau ide-ide yang berkaitan dengan itu. Itu untuk tema ya. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya tokoh dan penokohan. Tokoh ini adalah pelaku ya, atau orang yang berperan di dalam cerita. Sementara untuk penokohan ini adalah watak dari tokoh itu sendiri atau karakteristik dari tokoh itu sendiri. Nah, penokohan ini juga dikenal menjadi 3 ya nak ya, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis ini artinya tokoh yang baik ya. Kalau antagonis itu sebaliknya, tokoh yang selalu melawan tokoh protagonis. Sementara untuk tritagonis adalah tokoh penengahnya. Itu. Selanjutnya yaitu adanya alur ya. Alur ini adalah jalannya cerita, dan alur ini juga dikenal ada 2 bagian ya. 1 alur maju dan 2 alur mundur ya. Maju itu artinya alur maju ya. Jadi misalnya dari masa sekarang ke masa nanti. Dan juga untuk alur mundur itu sebaliknya, dari masa sekarang ke masa lampau itu. Yang selanjutnya yaitu adanya setting atau latar penceritaan. Latar ini bisa dikatakan juga tempat ya, tempat cerita. Ya misalnya kita tadi membuat drama yang bertemakan perjuangan, maka tempat ceritanya pasti akan berkaitan dengan itu. Misalnya tempatnya di medan perang ya, yaitu di situ situasinya tentara Indonesia atau pejuang Indonesia melawan para penjajah ya. Jadi nanti setting panggung dalam dramanya dibuat sedemikian rupa sehingga mirip nantinya seperti kondisi atau situasi pada saat peperangan atau pada saat tentara atau pejuang kita melawan penjajah, seperti itu. Selanjutnya terdapat adanya dialog enak ya. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Dialog ini adalah percakapan tokoh satu dengan tokoh yang lainnya, sehingga nanti membuat atau membentuk cerita yang utuh ya. Nah, dialog ini juga sangat penting ya, karena nantinya akan berpengaruh kepada kualitas dari drama itu sendiri. Itu. Selanjutnya yaitu adanya konflik ya. Konflik ini adalah masalah ya. Ini merupakan inti dari semua drama ya, dari semua unsur drama. Jadi permasalahan ini sangat penting untuk ditonjolkan ya. Jadi nanti apakah drama ini bagus atau tidak itu tergantung dari konflik yang dibuat atau konflik yang disampaikan oleh penulisnya seperti apa ya. Itu. Selanjutnya yang berikutnya yaitu adanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa ini maksudnya adalah karakter atau ciri khas bahasa yang digunakan oleh tokoh-tokohnya. Jadi misalnya tokoh protagonis ya. Protagonis ini tentu tokoh yang baik ya nak ya. Biasanya ciri bahasa atau gaya bahasanya tentu gaya bahasa yang baik ya, yang sopan, yang santun ya, yang tidak menyinggung orang lain. Dan begitu juga sebaliknya, gaya bahasa yang digunakan oleh tokoh antagonis itu biasanya cenderung buruk ya, biasanya biasa mengumpat ya misalnya, atau juga kata-kata yang bisa menyinggung tokoh yang lainnya itu. Nah, yang terakhir yaitu adanya amanat ya. Amanat ini artinya adalah pesan ya, pesan kebaikan yang disampaikan penulis kepada penontonnya untuk nantinya dijadikan sebagai pelajaran atau hikmah untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Itu untuk unsur intrinsik ya. Selanjutnya unsur ekstrinsik ini terdapat ada apa saja ya. Ekstrinsik itu artinya luar ya nak ya. Kalau tadi in, kalau sekarang X. Jadi ini unsur yang terkandung di luar dari dramanya itu. Nah, unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berupa kondisi sosial masyarakat ya, yang berkaitan dengan cerita. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat ya, bisa nilai kepercayaan ya, atau nilai-nilai yang semuanya berkaitan dengan cerita ya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya profil atau biografi penulis atau juga para pemerannya. Nah, itu adalah 3 bagian dari unsur ekstrinsik.
Nah, tentunya unsur intrinsik dan ekstrinsik ini harus kalian ketahui betul-betul dan diketahui perbedaannya ya nak ya, agar nanti tidak terjadi kesalahan. Itu.